beliau, izinkan saya menyampaikan riwayat beliau. Pembicara kali ini yang bernama Ustazah Hajah Mimi Mutmainah, tempat dan tanggal lahir di Ciamis tanggal 28 Januari 1967. Riwayat pendidikan SD Negeri 3 Cihanjuang Pangandaran, MTSN YPK Cijulang Pangandaran, MAN Darussalam Ciamis, dan MIPA Matematika UPI Bandung. Adapun amanah yang beliau sandang hari ini adalah pembina Yayasan Darul Mutmainah, yang kedua pembina Yayasan Tasdikul Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Mungkin ibu-ibu sudah tahu siapa beliau ya. Adapun karya tulis yang sudah beliau buatkan, yang pertama buku 31 keunikan kehebatan Al-Quran, yang kedua bila engkau galau dekati Allah, yang ketiga obat gelisah hati, yang keempat selalu ada jalan, yang kelima panduan sholat fardu, yang keenam panduan sholat sunnah, yang ketujuh menata spiritual muslimah, yang kedelapan panduan bab zikir, yang ke-10 doa penentram qalbu. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua. Insya Allah beliau akan memberikan materi kepada ibu-ibu, yaitu tentang meneladani keluarga Ibrahim untuk kebaikan negeri. Kepada beliau kami persilahkan. Bagaimana ibu-ibu, jelas enggak? Ada mendengung ya? Ibu udah aman? Karena dimasukin ke Facebook, jadi teteh nggak buka masker. Nanti pas nggak masuk Facebook teteh buka. Ibu mau dibuka atau ditutup? Jadi nggak ke Facebook, nanti ada dibuka ya. Mas tanya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, ini pertama kali saya diberikan kesempatan, diberikan kehormatan oleh Majelis Taklim Salimah. Semangat terus Majelis Taklim Salimah. Semoga menjadi jalan ibu-ibu semakin paham tentang kebenaran. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis ini menjadi jalan ibu-ibu semakin diberikan sakinah. Amin. Sakinah itu bahagia. Banyak orang yang diberikan oleh Allah rumah yang bagus, mobil yang banyak, tapi hatinya nggak sakinah. Tapi ada yang tak punya mobil, yang dia punya mobil angkot, mobil om. Ada ibu yang kesini pakai mobil angkot, tapi happy, bahagia, padahal pakai betapa banyak yang mobilnya bagus, nggak akan saya sebutin itu Alphard. Disebutkan ya. Mobilnya mahal, mobilnya bagus, tapi selama pakai mobil gelisah hati. Sepertinya mendingan pakai angkot tapi bahagia. Tapi kalau ibu-ibu yang di depan ini enggak kayaknya. Pengen mobil bagus, hati bahagia. Itu yang diinginkan ya Bu. Insya Allah majelis ini pun menjadi jalan ibu-ibu apapun kondisinya tetap sakinah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ternyata orang
orang-orang yang sakinah hatinya dalam kondisi apapun adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki keyakinan kepada Allah yang kuat. Nah, pupuk iman itu adalah ilmu. Ibu sudah ngongkos, sudah dandan dari jam berapa, Bu? Ibu yang pakai kerudung orange dari jam berapa dandannya? Dari yang 7, jam 6 siap-siap sarapan ya Bu. Terus kumpul di rumah siapa sebelum berangkat. Mana lagi yang pakai seragam? Yang kerudung coklat tadi ada grupnya. Jam berapa Ibu dandan? Jam 7. Semuanya pasti persiapan ya. Insya Allah perjalanan Ibu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang berjalan menuju tempat mendapatkan ilmu, Allah akan mudahkan mendapatkan surga. Siapa yang hafal hadisnya dapat hadiah door prize. Majelis Taklim Salimah ada yang hafal tidak? Man salaka torikon, belum ada yang hafal? Sudah, nggak jadi dapat hadiah. Alhamdulillah, ibu berarti belum waktunya memberikan hadiah. Insyaallah pada pagi ini kita akan diskusi. Ingin diskusi bagaimana meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kebaikan negeri. Gaya ibu ya. Kita ingin menjadi bagian dari memperbaiki negeri ini. Untuk bisa memperbaiki negeri ini kita mulai dari keluarga masing-masing. Untuk memperbaiki keluarga masing-masing mulai dari diri kita. Dari diri kita. Dari diri kita ada anggota tubuh. Dari anggota tubuh ada tangan, ada kepala, ada mata, ada telinga. Terus berpusat lagi, berpusat di qalbi, di hati masing-masing. Jadi kalau kita ingin menjadi orang bagian untuk memperbaiki negeri ini, mulai dari diri kita. Diri kita ini sentralnya adalah hati. Hati ini seperti raja. Kalau rajanya baik, nanti masyarakatnya baik. Atau hatinya kita baik, insya Allah semua anggota tubuh kita baik. Nah, kita akan belajar bagaimana meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, ibu-ibu semuanya, kita melihat sekarang ya Bu, kondisi zaman sekarang banyak permasalahan keluarga yang tidak ringan permasalahannya. Betul apa betul? Kalau Teteh lihat dari depan ini semua ibu-ibu juga punya masalah ya dalam keluarga. Kalau yang di depan ini masalah apa ya? Ekonomi, hutang gak lunas-lunas, bikin gak bisa tidur. Kalau ada suara motor yang mau nagih, ibu kan stres. Kok ibu senyum seperti yang aku? Yang kedua, coba kita lihat. Kalau yang kedua, yang baris kedua, kayaknya masalahnya masalah anak. Kok teteh tahu? Sama dengan saya. Anak di pesantren itu nggak soleh-soleh, misal ya. Udah manggil guru ngaji, tetap nggak berubah tuh anak. Kok susah amat si anak untuk berubah, padahal saya sudah berusaha pergi ke majelis taklim. Kita lihat yang baris ketiga. Nah, baris yang kedua masalah anak. Ini yang baris ketiga kelihatannya agak kurang harmonis dengan suaminya masing-masing. Kenapa ya teh? Udah 30 tahun, 40 tahun rumah tangga, harusnya nama sakinah, kok nama rumit? Itu si bapak usianya nambah, tapi kok keinginannya nambah. Yang harusnya nambah sabar, nah jadi nama manja. Ibu nggak usah ngacung. Yang baris keempat, kayaknya ya, kata ibu-ibu sudah ke pengajian, udah rajin baca Quran, udah rajin saum Senin Kamis. Kembali lagi ternyata yang baris keempat hampir sama dengan yang baris pertama. Itu anak kami ini kedua orang tua sholat tahajud jalan, pagi-pagi sholat duha jalan. Nah anak saya itu
cuma buka HP aja. Ada yang begitu, Bu? Banyak. Disuruh sholat subuh itu masih usek-usekan dengan HP-nya. Disuruh sholat maghrib sama, tanggung. Pulang dari sekolah yang dicari HP. Bangun tidur yang dicari persis seperti ibunya. Enggak ya, ibu yang di sini enggak jauh beda. Nah, belum lagi itu masalahnya enggak terlalu berat, tapi banyak yang lebih mengerikan lagi. Anak-anak sekarang itu apa? Anak-anak sekarang kalau ada kecewaan, mereka tuh nyari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Ada yang pergaulan bebas, ada yang narkoba. Ibu kita tuh nggak tahu dah. Anak-anak kita tuh ada yang terjebak kalau lagi kecewa di rumah, tidak merasa puas di rumah, itu cari kesenangan, diajak sama temennya, dikasihlah permen, ini enak bikin tenang kamu, daripada kamu pusing di rumah mikirin orang tua, udah pusing, udah minum aja ini gratis. Awalnya gratis, lama-lama merasa halusinasi, merasa senang. Inilah solusi buat aku sebagai anak muda. Daripada pusing saya di rumah, maka aku akan minum. Awalnya tidak beli, gratis dari teman, lama-lama jadi bayar. Nanti maksa minta ke orang tua, nggak dikasih sama orang tua, udah nggak dikasih sama orang tua, nyuri. 3 kali lipat. Bu, ini masalah bukan, Bu? Kalau anak kita seperti itu, kira-kira keluarga kita menjadi bagian dari perbaikan negeri enggak, Bu? Bu? Kalau anak-anak kita seperti itu, Ibu marah enggak, Bu? Kalau saya mengajak jangan marah dulu. Ada peribahasa, buah mah mau jatuh ke atas pasti jatuh ke bawah. Ibu hafal peribahasa itu? Mari sekarang ini, pagi ini kita tidak menyalahkan orang lain. Siap, Bu? Kita sekarang meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah ada belum pada keluarga kita? Cung yang merasa sudah ada. Belum? Tapi tidak boleh mundur kan? Ayo bareng-bareng. Ibu, suami ibu sebagai kepala rumah tangga sudah seperti Nabi Ibrahim belum? Jangan marah, Bu. Kita sebagai istri sudah jadi seperti Siti Hajar belum? Baiklah. Jadi meneladani keluarga Nabi Ibrahim di saat sekarang bulan Dzulhijjah yang diulang untuk dibahas, yuk bareng-bareng kita sekarang mentafakuri melihat keluarga kita masing-masing. Saya melihat keluarga saya sendiri, ibu semua melihat keluarga ibu sendiri. Yuk bismillah. Jadi untuk mengatasi semua permasalahan dalam rumah tangga, yuk kita belajar bareng-bareng meneladani keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Siap, Bu? Jadi kalau ibu merasa keluarga kita belum menjadi keluarga Nabi Ibrahim, yuk awali bulan Dzulhijjah ini dengan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah engkau memohon ampunan Allah bareng-bareng. Ya Allah, anak saya belum istiqomah sholatnya, padahal dia sudah punya istri, udah punya anak, berarti udah punya cucu kita dari dia. Tapi kenapa sholat subuhnya masih subrah, masih jam 7, kadang sholat subuhnya dilewat, sholat Jumat masih harus diingetin. Ya Allah, siapa yang salah? Aku yang salah, ampuni hambamu ya Allah. Harusnya kan anak kita tuh seperti Nabi Ismail, bukan berarti harus disembelih, Bu. Tapi Nabi Ismail ketika ditanya oleh ayahnya, wahai anakku, tadi malam ayahmu bermimpi menyembelih engkau. Takut atau Bu menyampaikan mimpi seorang ayah harus menyembelih anaknya?
Kita yang kebayang anak kita kalau ditanya seperti itu sesuatu yang berat, anak kita pasti marah kan, Bu? Tapi apa yang terjadi? Apa yang dikatakan oleh putra dari Nabi Ibrahim? Sekiranya ini perintah Allah, silahkan, aku terima. Kurang lebih lah bahasanya begitu. Aku akan menjadi seorang anak yang sabar. Ibu, Nabi Ismail berbicara seperti itu, enggak simsalabim langsung jadi. Karena Nabi Ismail lahir dari seorang Siti Hajar yang hebat. Siti Hajar bisa mendidik Nabi Ismail karena didikan seorang suami yang hebat, seorang suami yang tidak musyrik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu Aina mikir gimana caranya supaya suami saya seperti Nabi Ibrahim, betul nggak, Bu? Harusnya bapak-bapak ikut menyimak ya, mudah-mudahan di Facebook ya. Bapak-bapak, ya saya mau bicara sama bapak-bapak. Jadi di hari raya Idul Adha nanti, di sekarang bulan Zulhijjah ini, yang harus lebih banyak merenung adalah para bapak. Karena dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau ada seorang anak yang enggak taat kepada Allah, siapa ayahnya? Siapa ibunya? Apakah ibunya dididik oleh ayahnya? Ternyata kisahnya, Bu, itu kisah Nabi Ibrahim, kisah Siti Hajar, ada Siti Sarah, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak. Nabi Ibrahim itu istrinya kan Sarah dan Hajar. Ibu istri pertamanya namanya siapa? Sarah. Istri keduanya siapa? Hajar. Berarti Nabi Ibrahim istrinya? Ya udah, nggak usah panjang-panjang ya bahasa itu. Nah, dua-duanya adalah wanita solihah, Bu. Ini seorang Siti Sarah, mulia akhlaknya, diganggu oleh seorang raja karena kuat bentengnya, itu rajanya nggak bisa berkutik. Berarti kekuatan seorang wanita yang bentengnya kuat kepada Allah dijaga Allah. Kemudian Siti Hajar sama solihahnya, Masya Allah, wanita mulia. Makanya dipilih oleh Allah. Dari Siti Hajar ini lahir Nabi Ismail, dari Siti Sarah lahir Nabi Ishak. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim? Yang kita harus berjuang sekarang, bagaimana rumah tangga kita masih bisa nggak diperbaiki? Masih bisa. Yang sudah bisa pertahankan, yang sudah ada istiqomahkan, yang belum minta sama Allah supaya di akhir hayat ibu-ibu yang sudah sepuh, yang sudah mulai senior, sudah anak cucu banyak, masih ada waktu untuk diperbaiki. Setuju, Bu? Apa yang bisa diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Ibu bisa dilihat di surat yang hafal dapat hadiah, tapi ini agak panjang ayatnya. Surat Al-Mumtahanah, boleh Ibu dilihat? Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Ibu bawa Quran nggak? Bawa ya. Ibu kalau ke pengajian jangan hanya bawa lipstik dan bedak gitu ya. Sekarang kita harus lebih modern ya. Ibu-ibu modern tuh bawa Quran kemana-mana. Quran minimal Quran yang kecil. Kalau bisa yang ada terjemahnya. Alhamdulillah. Ibu yang di belakang bisa menyimak? Agak mendengung ya. Boleh dilihat di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Jadi ibu-ibu kalau habis kajian tidak bubar toko. Jadi kalau pulang dari pengajian ibu bisa dibuka lagi. Halo. Bisa dibuka lagi Qurannya, nanti dikaji kembali di rumah masing-masing. Nah, ini di surat Al-Mumtahanah ini cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah contoh bagi kita semua bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam bertauhid yang hak, tidak menyembah berhala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca sama-sama ya. Ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu idh qala
panjang ya Bu ya. Ya, ayat 4, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu ada permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah. Kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, sungguh aku akan memohonkan ampunan bagimu, namun aku sama sekali tidak dapat menolak siksaan Allah terhadapmu. Ibrahim berkata, ya Tuhan kami, hanya kepada Engkau kami bertawakal dan hanya kepada Engkau kami bertobat dan hanya kepada Engkau kami kembali. Ibu, pelajaran berharga dari Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai kepala keluarga. Nabi Ibrahim memiliki iman yang kokoh, tidak menyekutukan Allah. Artinya apa Bu? Ibu dalam keluarga, jadilah para suami adalah suami yang memiliki iman yang kokoh, tidak ada kemusyrikan, sehingga pemimpin keluarga bisa mengajarkan istri dan anak-anak untuk memiliki iman yang kokoh. Gak ada kemusyrikan. Musyrik itu ada dua ya Bu, ada musyrik jali, ada musyrik khafi. Musyrik jali itu musyrik yang bukti. Kalau dulu zaman Nabi Ibrahim, berhalanya ada kelihatan. Berhala itu yang memang ada bentuknya. Itu kan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Sehingga di situ pelajaran berharga bahwa yang menjadi tumpuan harapan, yang menjadi tempat berlindung hanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang namanya berhala berupa patung sudah nggak ada. Tapi yang bernama berhala di zaman modern ini bentuknya berupa dunia. Apa itu Bu? Populer. Anak sekarang itu kalau sudah lihat YouTube, gimana bisa kaya dalam waktu yang cepat. Asal dia bikin konten apa viral, nanti followersnya jutaan, dapat uang banyak. Udah dapat itu, dia anak kita nggak belajar, nggak punya ilmu, kok bisa kaya mendadak? Langsung punya mobil yang bagus, langsung punya tabungan yang banyak. Jadi yang dikejar tuh dunia. Itu bisa jadi berhala zaman sekarang Bu. Dan itu kalau dicontohin oleh orang tua, kalau bahasa Sunda mah apa ya? Untung ladang enteng. Atas Bu? Kalau orang tua dulu nggak ada yang untung ladang enteng kan Bu? Ibu punya rumah harus jualan bala-bala, jualan pisang goreng sekian tahun nabung, betul Bu? Untuk bisa mobil sekarang, dulu tuh harus nabung sekian tahun, punya rumah, punya mobil. Sekarang Bu, di zaman sekarang, sehingga itu bisa jadi berhala. Bu, ngertos ente? Jadi kita teh keluarga kita hati-hati dengan berhala-berhala yang tak disadari. Populer, kaya mendadak, apa lagi ya yang jadi berhala teh sekarang? Jabatan, mungkin kalau para suami ibu gak mau tuh ketua DKM diganti, ingin sampai meninggal. Maaf ya ketua DKM, atau ibu majelis taklim pengen dia aja ketuanya, padahal ada yang lebih muda, yang ilmunya lebih besar, lebih banyak, dia lebih lebih semangat. Kita udah sebut ganti Bu, nggak apa-apa. Kita nggak jadi ketua majelis taklim, nggak harus terus. Kalau ada yang lebih mampu Bu, ada ini ketua majelis taklim yang terus-terusan jadi ketua majelis taklim. Mana Bu Nurul? Ya berarti Teteh harus ganti nih. Kalau ada yang lebih ilmunya, jadi oh iya ya, berarti kenapa anak-anak sekarang itu begitu rapuh? Karena Tuhannya nyebutnya Allah, tapi di dalam hati sesungguhnya enggak. Kenapa anak-anak seperti itu? Karena dicontohin oleh orang tuanya. Artinya apa? Kalau orang tuanya kokoh, tidak menuhankan dunia ini, maka itu akan menularkan kepada istri dan anak-anak. Mudah-mudahan ibu-ibu, insya Allah ya Bu, walaupun suami ibu tukang becak, inilah bahasanya, walau suami ibu tukang bangunan, nggak uangnya nggak banyak tapi cukup, nggak populer juga tapi
apa yang taat kepada Allah. Kalau iman yang kokoh, yakin dia akan bisa jadi keselamatan untuk anak dan istrinya. Kalau ada yang hadir di sini, yang dari Salimah, pengurus semua, yang memang suaminya menjadi pejabat, nggak apa-apa jadi pejabat. Jangan pulang dari sini, Bapak udahan jadi pejabat atasan, jangan. Karena harus ada pemimpin yang takut kepada Allah. Justru dengan kepemimpinan yang kalau dia tidak menuhankan jabatannya, jadi dakwah buat bawahannya. Kita doakan ibu yang punya suami sebagai pejabat, doakan, dukung supaya takut kepada Allah. Nah, itu pelajaran yang berharga dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah. Berhala yang itu dihancurkan. Kalau kita berhala yang ada pada diri kita, kita hancurkan. Ibu termasuk ibu bisa menuhankan suami. Betul apa betul? Bangun tidur ingat suami. Nggak ada WA, nggak ada telepon, ibu gelisah, kemana? Allahnya nggak diingat. Jadi caranya gimana, Teh? Apakah nggak usah ingat suami? Salah. Nanti ibu pulang dari sini, Pak, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku teh mau belajar tauhid. Jadi tidak ada cinta kepada Bapak sedikit pun di hati saya. Jadi sekarang cinta saya tuh kepada Allah saja. Jadi biasa-biasa aja, Pak. Salah besar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta kepada Khadijah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad sangat cinta kepada putrinya. Tapi cinta karena Allah. Beda ya, Bu, tadi mah cinta emosional namanya. Masih kuat, Bu? Lebih kajak kesalahan. Yang gerak tanya jawab itu tuh jika nana lucu katanya. Ya ini mah biar semangat ya pulang dari sini. Itu 3 yang bisa kita tiru dari kepemimpinan Nabi Ibrahim alaihissalam. 1, memiliki iman yang kuat. Yang kedua, hikmah Nabi Ibrahim ketika menyimpan Siti Hajar di padang pasir yang tandus, itu ibunya, berarti Siti Hajar, bawa bayi yang masih merah, kemudian berjalan bertiga ke Bakkah, yaitu di sekitar Ka'bah. Ini pelajaran ibu buat kita. Kalau kita punya anak, ingin menjadikan anak yang soleh, disimpanlah di tempat yang dekat masjid, dekat tempat mendapatkan ilmu. Paham ya Bu ya? Kenapa anak kita kok sholatnya belum bagus, baca Qur'annya belum bisa, kok keimanannya lemah? Jangan-jangan salah kita, Bu. Anak kita berada di tempat yang enggak dekat kepada masjid, yang enggak dekat untuk mendapatkan ilmu. Makanya alhamdulillah sekarang ya Bu, pesantren di mana-mana Bu. Kalau ibu memungkinkan punya anak, pesantrenkan. Siap Bu? Kalau ibu nggak punya uang, terbatas dananya, berarti rumah ibu harus seperti pesantren, Bu. Masalahnya teteh saya mah di rumah dibikin pesantren, tapi dah saya juga baru belajar Iqra. Jadi artinya apa? Kita titipkan anak kita kepada orang yang ngerti Quran, yang bisa ngajarin Quran. Yang ideal ibu yang ngajari di rumah. Tapi kalau kita terbatas ilmunya, minta tolong ke majelis taklim, minta tolong ke guru ngaji sambil kita belajar. Nah ibu maharullah, mohon teteh abdi mah bodoh duit kalian. Nah karena baru dapatnya barang bular. Kan kita nggak boleh merasa bodoh, diam aja. Ibu semangat sekarang sudah usia seperti ini tetap ke majelis taklim. Di Pusdai ada pengajian datang. Di mana lagi di Trans Studio ada pengajian datang. Di RT datang, tapi dah bodoh Ibu doa minta kepada Allah diberikan istiqomah, dapat ilmu, dapat atau diamalkan. Mudah-mudahan anak saya enggak bodoh kayak saya.
Betapa banyak ibu-ibu sekarang anak-anak yang orang tuanya sampai tua masih belum hafalan Quran, masih sedikit, hafalan hadis apalagi, tapi anaknya hafal Quran 30 juz. Udah hafal, anak akhlaknya baik, itu buah ibunya, orang tuanya walaupun sudah tua mau belajar kemana. Itu ada ulama besar, saya nggak akan sebutin namanya. Sekarang beliau itu pesantrennya cabangnya banyak, santrinya belasan ribu. Itu ketika ditanya, dulu ibunya apa ya amalannya? Ibu ternyata ibunya itu amalannya gini. Dulu ada yang nanya, ibu punya cita-cita nggak? Punya anak nanti punya pesantren besar, santrinya banyak? Enggak, katanya. Pokoknya ibu dulu waktu muda baru nikah, ya pokoknya cita-cita mau punya anak soleh aja. Nggak kebayang anak saya punya pesantren sebesar sekarang, di mana-mana ada cabangnya, santrinya juga banyak sekali, ribuan. Nggak, cuma ingin anak soleh gitu aja. Terus amalan ibu apa? Amalannya ibu, jadi ibu ini setiap ada majelis taklim itu datang. Di gang mana hadir, di kampung mana hadir, saya duduk aja kan. Dan yang saya ingat katanya setiap pelajaran dari penceramah itu, pokoknya setiap apa yang disampaikan oleh penceramah saya mencoba ngamalin. Mana ibu amalkan? Ya ibu-ibu mending harulan kia kan aja. Bisa ngamalkan. Yes. Iya cuma itu ngamalin. Alhamdulillah. Oh cuma itu udah. Tapi kalau penceramah katanya cerita tentang tahajud, saya coba diusahakan sholat tahajud. Gimana sholat tahajud? Doanya seperti apa? Nyari tahu. Jadi dari majelis taklim dicatat. Makanya harus dicatat dulu supaya tidak barokah. Jadi tadi surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kemudian yang kedua tadi surat yang kedua. Nah, doa supaya anak kita, keluarga kita tidak termasuk orang yang musyrik, tidak menyembah berhala. Kalau dulu menyembah berhala, sekarang supaya kita tidak menuhankan berhala-berhala. Tidak menuhankan populer, tidak menuhankan jabatan, tidak menuhankan uang, tidak menuhankan pasangan, tidak menuhankan diri sendiri. Ada doanya. Ini yang hafal ibu nanti dapat door prize. Surat Ibrahim ayat 35. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini mah pendek Bu. Coba sama-sama. Rabbi ij'al, sama-sama. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sudah hafal belum? Rabbi ij'al hadzal balada amina hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Berarti ini tambahan yang nomor 1 tadi, Nabi Ibrahim tidak menyekutukan Allah. Doanya tadi ayatnya Al-Mumtahanah ayat 4. Doanya surat Ibrahim ayat 35. Yang kedua, menyimpan anak di tempat dekat tempat suci ya, masjid. Yang ketiga, yang ketiga itu Nabi Ibrahim mendoakan anaknya ya supaya menjadi ahli syukur. Artinya gini, ibu Nabi Ibrahim mendoakan anak-anaknya supaya mendapatkan buah-buahan ya. Itu ada di surat selanjutnya, di ayat selanjutnya. Surat tadi Ibrahim ayat 35, 36, 37. Coba ibu dilihat surat Ibrahim. Nah, itu ada doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat banyak.
sampai ke bawah. Itu ayat 37 ya. Yaitu doa Nabi Ibrahim satu halaman ya Bu ya. Ibu nanti baca ya Bu ya. Itu doa Nabi Ibrahim itu Masya Allah, doa Nabi Ibrahim. Apakah boleh kita baca? Boleh. Kalau Nabi Ibrahim dulu kan mendoakan negeri yang aman. Kalau kita mendoakan rumah yang aman, negeri Indonesia yang aman, kota Bandung yang aman, yang turun di situ buah-buahan yang menyejukkan, yang mengenakan, yang menyegarkan. Itu doa Nabi Ibrahim. Kita mendoakan untuk anak cucu. Jadi misalnya gini, ibu sekarang rumahnya, ibu punten kalau yang orang rumahnya di mana? Cicadas. Di Cicadas. Ibu rumahnya sederhana gitu ya. Sampai ke sedek-sedek gitu. Ya, padat gitu, padat dengan sebelah. Boleh ibu doa seperti doa Nabi Ibrahim supaya tempat ini yang ibu tempati, rumah itu menjadi rumah yang nyaman, sehingga dari situ Allah memberikan rezeki, mudah usahanya, kemudian jadi bisa menjamu anak keturunan dengan jamuan yang bergizi, kan jadi sehat ya Bu. Terus udah gitu ibu nambah uangnya sehingga bisa memperlebar rumah, jadi ada halaman. Nanti kalau ditambah lagi di agak sebelah sana, ibu bisa beli tanah. Ibu nanti di tanah itu bisa menanam bunga, menanam pohon yang menyegarkan, ada jeruk. Aduh ibu jadi ngalamun gitu ya. Kan boleh ya Bu. Nah sehingga itu doa ibu nanti mungkin kenanya ke anak kita, ke cucu kita. Tempatnya nyaman, anak-anaknya soleh-solihah, udah itu ahli ibadah, kemudian buah-buahan apa aja mau tinggal dipetik. Kalau kita nggak bisa menanam ada artos maka nggak meser ya Bu. Sekarang kan ada kalau buah-buahan satu keranjang tuh ada anggur, ada pisang, ada melon, ada apa lagi Bu? Pir apa? Kan ibu tidak harus nanam. Yang penting apa Bu? Ayah artosnya. Beli, ada uangnya. Kalau ibu nggak, tapi kan uang itu harus dijemput Bu. Harus itu. Nah doa Nabi Ibrahim itu untuk anak cucunya. Jadi Nabi Ibrahim tidak mengajarkan miskin. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan ke anak cucunya itu untuk menderita sengsara, nggak ada rumah, nggak ada makanan, enggak. Mendoakan supaya dicukupi. Berarti kita belum mendoakan itu ya. Tapi Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita ya, supaya anak keturunan itu anak keturunan yang dicukupi secara dunia, sehingga mereka menjadi ahli syukur. Gitu. Nah itulah pelajaran yang kita dapatkan dari Nabi Ibrahim. Nah sekarang ini gongnya Bu, belajar dari keluarga Nabi Ibrahim, dari sosok seorang Siti Hajar. Setuju Bu? Nah, ada 3 resep ibu-ibu belajar dari kegigihan Siti Hajar. Bagaimana Siti Hajar ditinggal di padang pasir yang tandus ketika bayinya nangis kehausan karena bekal dari Nabi Ibrahim terbatas, hanya sekantong air katanya, hanya beberapa butir kurma, kan habis Bu. Orang kalau kita menyusui Bu cepat laparnya Bu, cepat lapar, cepat haus, baru ada asinya. Kalau kitanya nggak ada makanan, terus asi kan saat Bu. Kalau asi saat, budak oge ceri. Nah jadi Nabi Ismail juga nggak manusia biasa Bu. Mungkin nangis, sebenarnya jejeritan, dah haus, dah nggak ada makanan, nggak ada minum. Apakah Siti Hajar ketika ada masalah seperti itu, ibu Siti Hajar teh menangis terseduh-seduh, kemana Kang Ibrahim? Kau meninggalkan aku di tempat seperti ini? Kan enggak ya Bu? Tapi ibu-ibu sekarang kan gitu Bu, lebay, terus udah gitu baperan. Tidak. Terus ceritanya kalau bersedih itu malah curhat di medsos. Ku menangis. Seolah-olah ingin seluruh wanita Indonesia itu tahu kesedihan kita. Itu bukan tipe Siti Hajar.
Belajar dari Siti Hajar ketika sendirian hanya berdua dengan bayi yang merah yang kehausan. Siti Hajar langsung pasang kuda-kuda. Apa yang dilakukan beliau? Cari solusi. Gimana caranya supaya dapat air? Berarti Siti Hajar satu ahli ikhtiar. Bu, ibu punya anak belum soleh, ibu jangan ngahing-hing. Kunci kamar, kuhul gitu. Budak doraka. Nah, ibu itu mah bukan karakter Siti Hajar. Kalau ibu lihat anak kita belum soleh, anak kita masih durhaka, saya masih harus berjuang seperti Siti Hajar. Saya cari pesantren yang gratis supaya tidak harus bayar. Karena saya terbatas. Cari guru ngaji yang bisa ngajarin anak saya. Pakai guru ngaji ini, anaknya kabur. Dada. Cari lagi guru ngaji. Di pesantrenin malah kau bikin onar ke teman-temannya. Masih terus. 1 kali gagal, kedua kali masih gagal, masih belum sampai 7 kali masih terus. Itulah Siti Hajar. Bu, ibu punya suami belum soleh, harus kayak Siti Hajar. Tapi kalau Siti Hajar bukan suaminya soleh. Kalau ibu suaminya belum soleh, harus kayak Siti Hajar karakternya. Udah dicoba, minta dinasihati sama orang yang bijak, masih belum berubah. Ibu sudah dikasih buku, udah dikasih suruh dibaca, malah dilemparin. Udah itu ibu udah nggak bisa, berarti syariatnya saya hanya mendoakan, tapi tidak pernah berhenti. Itu semangat Siti Hajar harus nular ke kita. Mau masalah anak, masalah suami, masalah orang tua, masalah mertua, kita harus jadi ahli ikhtiar. Apa yang harus kita tiru dari Siti Hajar? Yang kedua, ibu ketika Siti Hajar lari-lari 7 kali sa'i itu, yang tidak pernah lepas adalah tawakal, pasrah total kepada Allah. Ibu pernah dengar itu nggak? Dulu ada artis selebritis yang kena narkoba. Saya lihat di tayangan, bahkan ketemu dengan ibunya. Bagaimana seorang ibu ketika anaknya jadi selebritis, kan namanya selebritis itu ya tampil di panggung. Udah tampil di panggung kan kalau dapat uang melimpah, udah gitu dapat populer, udah itu supaya fit katanya, supaya tampilannya selalu semangat, itu kan minum narkoba. Udah uang banyak supaya tenaganya terus bagus, jadi dengan minum itu jadi kuat katanya. Nah, jadi sampai udahlah sakau apa, tapi ibunya tuh Masya Allah, ibunya pengen anaknya ini berhenti dari narkoba. Untuk awalnya, marah tuh anaknya, ngapain mengganggu saya, ngapain, ini kan kebahagiaan saya. Tapi ibunya terus aja seperti Siti Hajar, nggak berhenti untuk membujuk, konsultasi ke psikolog, konsultasi ke tim rehabilitasi, coba direhab kabur, udah mulai sembuh, jadi lagi, tapi ibunya terus sambil mencari solusi, ikhtiar nggak pernah berhenti, tawakal, ya Rabb, anak saya milikmu, titipanmu, engkau yang menyolehkan, saya enggak akan berhenti ya Allah. Kuserahkan kepadamu, engkau yang membolak-balikan hati anakku. Masya Allah, doa, ikhtiar, tawakal, doa. Dengan izin Allah, walaupun semua butuh proses. Alhamdulillah anaknya mau direhabilitasi, udah itu mau kembali ke jalan Allah, dan anaknya tetap jadi selebritis yang jadi jadi mendakwahkan betapa narkoba itu sangat buruk dan itu tidak boleh terjebak dengan narkoba. Dan ketika dia taubat, ketika dia kembali ke jalan Allah, jadi pendakwah kepada orang-orang yang seperti dia untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karakter Siti Hajar. Ikhtiar, tak pernah menyerah sampai bisa. Yang kedua adalah tawakal, pasrah kepadamu ya Allah, bahwa yang membolak-balikan hati anak saya engkau ya Allah. Berdoa, tawakal, doa. Jadi ikhtiar, tawakal, doa. Ibu yang hutangnya masih
belum lunas, ikhtiar jualan bala-bala, jualan pisang goreng ya. Ibu ngintipkan kerudung, bangkrut kerudung, jualan kerudung apa? Ada aja rezekinya. Ada rezeki yang lain yang tak diduga. Min haitsu la yahtasib. Ibu bisa nabung, bisa bayar utang sedikit-sedikit. Ibu anaknya alhamdulillah satu-satu bisa kerja, nambahin. Sekian tahun baru lunas. Anak soleh, lutang lunas, udah sekian tahun baru. Itu ikhtiar. Ibu tawakal dan doa. Allahumma inni a'udzubika minal hamli wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang yang membuat saya tertekan, ya Allah. Doa. Nah, jadi Ibu, mudah-mudahan tadi karakter Siti Hajar dengan bagaimana seorang suami yang bernama Nabi Ibrahim dalam keluarga itu satu tim ya, satu tim. Dari ayah yang beriman kuat, seorang istri yang patuh kepada suaminya karena Allah, yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun, maka lahirlah seorang Nabi Ismail. Nabi Ibrahim ibarat suami ibu masing-masing. Ibu adalah Siti Hajar atau Siti Sarah, Nabi Ismail adalah anak-anak kita. Ibu mau? Ibu mau? Nah, tadi PR-nya boleh Ibu dibaca doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang ada di surat Ibrahim ya. Ini satu halaman, Masya Allah. Ini doanya perlu dibahas. Kalau dibahas detail gitu, satu persatu, Insya Allah Ibu akan nambah nama ini ya, nama semangat untuk bagaimana membentuk keluarga seperti keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga kita menjadi keluarga-keluarga yang menjadi perbaikan negeri ini. Terima kasih. Mungkin kita tanya jawab ya Teh. Ibu-ibu sudah nggak kuat ini tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Majelis Ta'lim Al-Quran, saya Ibu Nani, mau bertanya, kami sebagai orang tua, bagaimanakah sarannya kami sebagai orang tua untuk anak kita agar supaya kita itu menjadi istiqomah dalam jalan ibadah? Itu aja pertanyaan dari saya. Sebelum saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu maaf, anaknya usia berapa ya? 24. Udah 24. Udah besar-besar. Udah besar. Sudah menikah? Ada yang sudah menikah? Belum. Ya. Emang masih susah? Emang susah. Sama ya Bu ya. Betul, tadi Ibu siapa? Ibu Nani. Ibu Nani dari Majelis Ta'lim Al-Quran. Teteh mau di Ya, langsung ya 3. Siap. Untuk pertanyaan kedua, mana Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah biasa pelaksanaan sampai Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Depannya alhamdulillah masih Allah kasih nikmat. Alhamdulillah. Mungkin yang saya pertanyakan ya Nabi Ibrahim itu kan menolak kayaknya untuk membuat patung gitu ya. Ya. Nah, dengan misalkan kondisi sekarang ya sebagai anak, orang tuanya bekerja di suatu perusahaan dengan halnya seperti yang ayahnya Nabi Ibrahim misalkan bikin pahatan gitu Yeah. di suatu perusahaan. Sedangkan kan kondisi sekarang ya biaya ya untuk membiayai anak-anak sampai ke jenjang kuliah itu subhanallah itu ya mahal sekali gitu. Mungkin gimana masukan dari teteh gitu ya supaya kita sebagai anak bisa melihat bagaimana yang halal dan yang Iya, halal thayyib. itu aja ya Teh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi. Bukan saja lagi. Buat yang apa Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damang Teh, Alhamdulillah sehat Ibu. ini Teh saya mau tanyakan tentang
Ibu Tati Resmiati dari Majelis Taklim Nur Wadasam. Ini pertanyaannya gini Teh, bagaimana, kenapa gitu ya Nabi Ibrahim selalu berdoa untuk ayahnya dia menjadi soleh, Allah itu menerima, tapi kenapa Nabi Nuh untuk berdoa untuk anaknya Kan'an itu Allah katanya tidak menerima? Saya pernah mendengar itu dari Ustaz. Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallahu khair. Pertanyaannya luar biasa ya. Betul-betul memang pertanyaan kita sebagai ibu dan sebagai anak ya. Maka Ya, sukanya yang ini lebih ini Teh. oh maaf. Baik. Yang pertama, bagaimana supaya anak kita yang sudah dewasa ya Bu, tetap istiqomah sholatnya. Tidak harus diberitahu, tidak harus diingatkan karena dia udah dewasa. Ini evaluasi saya ya. Ada yang salah Bu mendidik anak kita untuk taat tuh. Jadi dulu itu anak-anak kita lebih ke kamu harus sholat, kamu ini harus ngaji apa, lupa bahwa anak-anak kita itu harusnya dari sejak bisa diajak dialog, anak tuh harus dikenalkan kepada Allah dulu. Nah, itu yang harus dievaluasi oleh kita. Jadi ketika anak sudah besar, itu belum tertanam siapa Allah, dia mau kemana. Tapi teh kan sudah ya, anaknya udah keburu gede, ya sudah. Berarti kita taubati, ya Allah ampuni jika salah mendidik anak saya sehingga anak saya nggak kenal Robnya, karena saya juga nggak terlalu kenal kepada Allah gitu. Jadi ngajarin siapa Allah kepada anak juga garing gitu. Berarti sekarang ketika anak kita udah usia 24, makanya ibu yang pertama kali harus kita belajar ada belajar tauhid, belajar mengenal Allah. Gimana cara mengenal Allah? Ibu belajar sifat-sifat Allah, itu Asmaul Husna. Belajar ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kauliyah. Pesan Teteh 3. 1. Belajar ayat-ayat kauliyah. Ibu sudah bisa baca Quran surat Yasin setiap malam Jumat. Ayo tingkatkan Bu. Jadi mengenal ayat-ayat kauliyah itu bukan hanya baca Arabnya aja. Ibu lancar Yasin, oke, udah itu ibu dapat pahala. Tapi untuk mempelajari ayat-ayat kauliyah, ibu belajar mentadaburinya. Ibu kan ada ustazahnya. Nanti ibu pulang dari sini yang kajian di RT, di RW, siap ganteng. Bu, kalau malam Jumat baca Yasin boleh nggak? Kalau ditambah yuk kaji surat Yasin teh ada apa? Ya, ditadaburi biar ngertos. Gak apa-apa, masih punya waktu. Walaupun sedikit-sedikit ya Bi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Quran penuh hikmah itu Quran seperti apa? Kalau dibaca ayatnya tuh ini maksudnya apa gitu kan. Ibu tadi cuma 2 ayat kan, dua ayat surat Al-Mumtahanah lebar gitu. Oh ternyata isinya begini. Kebayang ibu ngerti, udah ngerti diaplikasikan dalam kehidupan, ibu semakin yakin bahwa Al-Quran itu kalam Allah kan. Mana ibu sekarang yang udah usianya 75 tahun, ibu berapa ayat yang ibu hafal, berapa ayat yang ibu paham? Ya bisa jawab kan? Saya jadi marah-marah, bukan marah-marah, semangat bantu. Ini Salimah ya. Salimah memfasilitasi ke daerah-daerah. Insya Allah ya kita bareng-bareng mencerdaskan para ibu untuk bisa mencerdaskan keluarga. Nggak ada kata terlambat, nggak ada kata terlambat. Ini katanya yang menurut sejarah dulu tuh Raden Adil Kartini ketika menjelang wafat itu sedang mempelajari Quran. Tapi waktu itu kan penjajahan nggak suka. Kalau wanita Indonesia bisa baca Quran, dia paham Quran, habislah mereka. Ya, ini rahasia ya, tapi nggak apa-apa. Ya kan kita harus melanjutkan semangat seorang wanita yang ada di Indonesia terlepas dulu belum pakai jilbab apa itu makan dulu. Sekarang kita kan semakin paham menutup aurat itu harus seperti apa yang sesuai dengan Quran hadis gitu. Sekarang ayat-ayat yang lain yaitu ayat-ayat kauliyah. Terus ada ayat kauniyah.
Nah tadi 3 aja sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Kalau di pesantren dulu tuh belajar ini kan, belajar kitab Tijan, Ibriti yang gitu-gitu. Sekarang orang dibangkitkan lagi. Nah kalau kita mau pelajari Quran sendiri nggak bisa. Ada para ulama yang menyusun kitab-kitab tauhid, kitab-kitab fikih, kitab-kitab akhlak, kitab munakahat, itu kan ada semuanya. Makanya mangga Salimah bikin program pesantren apa ya namanya? Virtual ya. Pesantren virtual yang udah kalau kajian tuh jelas kurikulumnya. Setuju kan? Di Salim ada Baitul Nah, Quran. tuh udah ada Baitul Qurannya ya. Yang belum bisa baca Quran belajar Quran, yang belum bisa tadaburnya ikut tafsir ya teh. Yang belum bisa tafsirnya ikut tafsir. Kok kepanjangan. Jadi Ibu kembali lagi. Nah kalau itu sudah terjadi, sekarang mah tinggal banyak mendoakan di surat Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu doa. Kalau itu berarti hablum minallah ya kita. Nah, terus yang keduanya berarti sekarang diskusi sama anak-anak. Karena saya dulu sebagai ibu kurang sungguh-sungguh memberikan pemahaman tentang sholat. Berarti sekarang waktunya ibu belajar, dapat ilmu, sampaikan kepada anak. Siap diterima, siap tidak. Apalagi ibu yang baru sekarang hijrah, baru berubah sekarang, tiba-tiba ngajarin anak ini, kata anaknya, ngapain sih mama mendadak jadi ustazah, mungkin gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu, nanti akan ada waktunya kita dipercaya ya. Maksudnya, oh iya mama teh beneran dapat ilmu, beneran mama teh istiqomah, jadi contoh buat saya, jadi saya mau mengikuti orang tua. Terus yang ketiga, jadikan contoh kita ibu ya. Ketika kita istiqomah sholat itu, jadi akhlak kita tuh lebih baik ke anak gitu. Jadi anak tuh percaya, oh iya ya, mama istiqomah sholat tahajud, kok kata-katanya semakin bijak, oh mama teh istiqomah sholat duha, oh mama teh lebih semangat kerja. Saya, kata anak tuh, saya mau ngikutin ibu saya, karena ibu saya istiqomah sholat tuh akhlaknya nambah baik. Nah yang kurang pada diri kata itu biasanya Bu. Baik, yang kedua tentang Nabi Ibrahim, membuat patung ya, membuat patung. Kemudian gimana kalau kita bekerja atau suami anak di tempat yang haram ya, haram. Nah sekarang kalau dia bikin pahatan hanya untuk hiasan, itu ada 2 pendapat ya teh. Pahatan hanya untuk hiasan, tidak ada kaitannya disembah. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Tapi kalau ingin waro, ingin hati-hati, takutnya nanti kalau anak ibu bikin pahatan bagus, nanti malah dikagumi. Kan itu teh biasanya nih ya Bu, kalau pahatan kan gitu teh jin teh suka. Ibu yang di rumahnya ada pahatan-pahatan itu teh darah diam di situ jin. Nanti kalau tersenyum gimana? Ya yang senang seni kan ya. Tapi ada ulama yang berpendapat selama tidak menjadi sembahan gitu ya, itu tidak apa-apa. Tapi saya termasuk yang warak ya, tidak mau di rumah ada pahatan, nggak mau ada boneka yang menyerupai, ini terlalu menyerupai, kecuali yang boneka kucing-kucingan itu yang benar nggak mirip gitu ya. Nah, tapi kayak yang persis banget, apa sih yang persis atau Barbie gitu. Nah Barbie itu kan maaf ya bentuknya persis, jadi isin ninggalin aja. Ya itu kalau ada usaha yang seperti itu namanya warak ya, lebih hati-hati. Ya. Katanya kalau ada patung-patung kayu asal gitu di rumah kita, katanya malaikat rahmat. Betul, ada hadisnya. Ya. Tidak akan masuk yang ada anjing, yang ada patung. Udah mulai nggak usah patung, ibu ya asli. Dandan sing cantik buat suami. Kalau yang sudah paham. Kalau foto-foto kayak kakak kita atau Iya, nah itu ada 2 pendapat. Kalau foto itu kan memindahkan gambar yang asli, ya, kita yang asli kepada gambar, jadi bukan dilukis. Nah, tapi yang waro, yang hati-hati, udah itu kalau dipoto disimpan di album ya. Pas di album itu kalau mau lihat-lihat, oh iya, ma baheula keur ngora gitu. Baheula mah teu ngariut, terakhir mah ngariut. Ya kan lucu kalau ibu dipoto, ibu masih muda, masih usia 20, dipampang. Nah, si emak geus 70, ditos ngariut kan isin ibu. Ya, itu mah kembali ke masing-masing ya ibu. Kalau selama tidak mengganggu, mudah-mudahan
mudahan tidak jadi dosa ya. Tapi kalau yang ingin hati-hati di rumah teh nggak ada foto-foto itu lebih bagus karena Rasulullah tidak ya. Ya memang dulu belum ada foto ya. Wallahu a'lam. Terus yang ketiga berdoa untuk ibu jadi dan tadi ya yang di ayat Al-Mu'tahan ayat 4 itu Nabi Ibrahim masih mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua supaya dapat ampunan, tapi setelah itu dilarang mendoakan orang tua yang musyrik, orang tua yang kafir, tidak boleh. Artinya waktu awal saja Nabi Ibrahim mendoakan ayahnya supaya dapat ampunan Allah. Untuk kita di akhir zaman sekarang kan di Quran di ayat lain gitu ya, bagaimana seorang anak yang orang tuanya masih ingkar kepada Allah, masih musyrik, masih menyekutukan Allah, tidak boleh minta ampunan. Sudah beda jalur. Wah kalau gitu Allah tidak adil, itulah keadilan Allah. Bahwa setiap orang ada jalannya. Kalau sudah jalan relnya ada beda ya sudah. Gitu. Gimana nanti di akhirat udah serahin sama Allah. Kita tidak tahu ya. Dulu pernah ada kisah ini Bu. Ada seorang pengusaha. Dia tuh senang sekali ngasih batu ke masjid-masjid. Pokoknya ada masjid mana mau bangun non-muslim. Jadi karena dia baik, setiap ada orang yang dikasih batu mendoakan. Itu kan mendoakannya bukan mendoakan ampunan, tapi mendoakannya minta diberikan hidayah. Apa yang terjadi? Itu ketika sakit, menjelang wafat, kan yang masjid-masjid yang dibangunkan masjid batunya dari dia pada datang, karena dia orang baik. Didoakanlah oleh orang-orang yang soleh, semoga dia mendapatkan masya Allah. Itu menjelang wafat, bukan wafat yang meninggal, menjelang meninggalnya itu nggak disuruh syahadat, nggak disuruh apa. Itu dengan pertolongan Allah belum ajal, belum syakaratul maut, mau masuk Islam. Jadi masih punya waktu beberapa menit itu bersyahadat, dituntun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia masih punya waktu untuk benar-benar minta ampunan Allah. Setelah itu wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau misalnya ibu ada punya keluarga yang masih non muslim, boleh mendoakan diberikan hidayah, ya, bukan hidayah. Jadi bukan minta ampunan, tapi minta hidayah. Wallahu a'lam. Baik. Ibu kita refreshing dulu yuk. Zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Lanjut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Tercekam. Mudah-mudahan ini jadi kebiasaan ya Bu. Bukan pusing-pusing mumat-mumat, langsung subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Cek gitu ya Bu. Insyaallah dibiasakan nanti kalau lagi mikir gitu ya, lagi mana pikirannya lagi pusing. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Baik. Lanjut, atas lebih rileks Ibu. Bili capek emotanan. Pertanyaan. Kata ibu muda ya Teh ya. Masya Allah ibu muda. Ini Teh lihat yang ibu-ibu di payung emang ada sararaku sih ya. Ini mah nenek jadinya ya Teh. Sama dengan Teh berarti nenek. Dan nenek juga berpengaruh Bu. Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang bijak, 2 tahun setengah menjadi pimpinan, menjadi khalifah, bisa merubah
merubah lingkungan jadi sejahtera, yang utamanya lingkungan yang taat, lingkungan yang beriman. 2 tahun setengah Umar bin Abdul Aziz. Dan itu ternyata Umar bin Abdul Aziz itu seorang cucu dari seorang nenek yang solihah. Jadi nenek-nenek yang di sini, walaupun sudah tidak muda lagi, kita tuh ingin punya cucu yang soleh. Kalau jadi pemimpin yang takut kepada Allah. Kalau jadi pengusaha yang dermawan, kan gitu Bu. Beres pada nenek. Karena tadi yang bertanyanya ibu muda, itulah mungkin anak saya. Berarti kita sebagai nenek punya pengalaman yang tak ada di buku. Kesalahan yang kita lakukan harus jadi pelajaran. Anak kita nggak boleh mengulang kesalahan yang sama. Kalau kita ada kebaikan, pertolongan Allah itu bisa ditularkan kepada anak. Ajarkan kepada anak yang baik. Setuju, Nek? Ibu setuju? Gitu. Jadi nenek-nenek tuh jadi capek. Abdi mau ngaku magas ini. Ibu, kalau dititipin cuk mau, tapi jangan mau ibu dianggap pembantu. Sok cucu dititipin ke nenek, tapi ada yang nemenin. Nenek udah nggak bisa naik tangga. Tapi kalau urusan pendidikan, nenek mau ngajarin cucu. Insya Allah. Ibu ada Ustazah Nafisah, nggak apa-apa ya Teh, sebelum ini ada nih. Ustazah Nafisah, mudah-mudahan Allah memuliakan beliau. Itu gurunya anak saya di pesantren Krapiak. Beliau hafizah dari usia 12 tahun dan santrinya sudah sangat banyak ya, udah hafizah. Itu kalau ada cucu-cucunya datang ya ke rumahnya. Kalau kita kan cucu-cucu yang nenek, mana spagetinya, mana rujaknya, mana apa gitu ya. Tapi itu cucu-cucunya gak boleh makan dulu, gak boleh apa, harus masuk ke kamar neneknya. Ngapain coba? Setoran hafalan Quran. Ada nggak yang kayak gitu cucunya? Hanyalah. Tapi teh udah nenek ngapalin Quran cepat lupa. Nah jadi kalau kita nggak bisa ngajarin hafalan Quran, ajarkan akhlak tadi yang baik, kayak nenek yang ketiga tadi. Masya Allah. Nah kembali lagi pertanyaan ini untuk ibu muda satu. Mendidik anak di zaman sekarang tantangannya lebih teh. Karena ada media sosial yang itu nggak bisa ditahan ya, dan itu nggak bisa ditahan. Jadi gencaran anak sekarang tuh usia 2 tahun aja udah ngerti Bu, buka HP, bayi kecil, kasih aja HP, tik, neneknya kan nggak bisa buka, cucu mah bisa. Itu anak kecil cucu segera 4 tahun ayo ting. Ya Allah, apakah kita harus marah dengan media? Gak bisa. Berarti ibunya harus lebih pintar daripada media. Sekarang terlalu tegas, terlalu apa? Gak bisa juga. Berarti namanya bijak. Nah, jadi teteh tadi yang punya apa ya, semangat betul bahwa kita tuh doa tuh bukan doa untuk anak saja, tapi doa saya sebagai ibunya. Ya Allah, jadikan saya orang tua yang bisa mengajarkan anak mengenal Engkau. Jadikan saya orang tua yang bisa mengajarkan anak tentang Quran. Jadikan saya orang tua yang bisa memberikan contoh akhlak yang baik buat anak saya. Bagus. Jadi satu, doa untuk diri kita. Yang kedua, harus tega teh. Harus tega. Anak tetangga dia nonton buka HP sehari bisa setengah hari, 12 jam, 6 jam buka HP, 6 jam dia makan tidur. Anak kita, ibu harus berani. Anak kita yang usia 2 tahun, 3 tahun jangan dikasih HP kecuali ditemani dan tontonannya yang bermanfaat. Harus tega. Nanti anak ketika ada anak tetangga datang, aku udah lihat ini loh, ini
Terus anak ibu teh yang tidak pernah lihat HP lagi, ibunya datang, udah gitu ibunya pergi lagi, nggak tega. Saya sedang merhatiin cucu ya, yang dicoba sedang diusahakan anak ini tidak boleh terjebak dengan HP, karena kalau anak sudah ke HP itu pikirannya tuh ke HP terus, lagi ngapalin Quran HP, main game lah, main apa, dan itu mah sudah ada. Jadi yang harus berani, yang harus tega adalah ibunya. Sekarang ibunya sibuk kerja, anaknya dititipin ke Hodiman. Hodimannya kan sibuk Bu, harus cuci apa, anaknya biar anteng, ibunya datang, mama datang, masih asik dengan HP, diambil HP-nya, teriak, ngamuk karena sudah ketergantungan dengan HP. Teh, nantilah kita sedang mungkin dengan Salimah bisa kerjasama parenting. Jadi gimana anak-anak tidak ketergantungan ke HP dari sejak kecil, tapi anak enjoy. Kuncinya siapa? Ibunya. Ibunya harus ngerti ilmu mendidik anak, harus banyak input apa yang disampaikan ke anak, harus punya kreativitas alternatif dari kesenangan ke HP. Jadi ada alternatif, ibunya kreatif di rumah. Nah itu kalau belum sekolah ya, atau di luar sekolah, sekolah dengan rumah harus kondusif. Ini lagi semangat kita bikin apa ya, sekolah ibu yang anak-anaknya itu masih 5 tahun ke bawah. Kalau orang barat aja sedang semangat mereka bagaimana golden age untuk anak-anak mereka dengan gimana supaya cerdas, nanti anaknya pintar matematika semua. Tapi mereka kan nggak diajarkan keimanan kan? Kenapa kita nggak ambil gitu? Tapi anak kita mah bukan anak yang duniawi saja, tapi anak kita anak yang dari sejak kecil mengenal mamanya, dia rasa kenal Allah, kenal Rasulullah, anaknya baik, nanti diajarkan ilmu umum itu anak-anak sudah siap. Nah, tapi tadi dari mana ya? Lupa tadi. Ya sedang ini nih, mudah-mudahan nanti dengan itu anak-anak kita yang anaknya masih kecil-kecil, jadi sedang memikirkan kekhawatiran orang tua sekarang. Jadi anak-anak tuh dari kecil tuh yang udah kayak penuh dengan media gitu. Yang jadi kalau anak orang tuanya mendidik tuh mental gitu, gurunya di sekolah juga mental, hanya lewat aja, karena udah kalah dengan gamenya, dengan info-info yang nggak baik gitu. Ya baik, teh tadi doa, kemudian yang kedua harus punya tega ya, yang ketiga banyak belajar lah dari YouTube sekarang banyak ya, ada pendidikan anak Pak Fauzil Azim, ada bukunya, ada praktiknya kan beliau konsen ya pendidikan anak. Kita sekarang sedang mempelajari gimana nanti ke depan ada itulah mungkin sekolah itu khusus untuk anak-anak yang 5 tahun ke bawah, yang dari sejak lahir sampai ini, bahkan ada pendidikan kan di Bogor, Masya Allah di Bogor, anak dari usia 2 tahun masih bayi dibawa oleh ibunya ke majelis ngapalin Quran. Jadi 3 tahun pertama itu sudah hafal 15 juz kan? Asal nggak mungkin ya Bu, tapi itu bisa. Jadi anak-anak tuh tidak mengenal info enggak. Jadi anak tuh dibawa ke majelis, ibunya ikut gendong dari 2 tahun, udah bisa bicara, 3 tahun udah terus saja diulang-ulang Qurannya, terus dengan menyenangkan, nggak membosankan. Itu dari mulai 3 tahun udah mulai ada yang 1 juz, 2 juz, terus aja gitu. Anak kecil kan kalau kosong, nggak ada yang namanya bersaing, yang masuk ke dalam otaknya, ke dalam hatinya, dikenalkan Allah dengan bahasa yang mudah dipahami. Masya Allah, 15 cucu. Kita kan penasaran, ada di Bogor. Lu mau nggak punya cucu? Masya Allah. Nah, ulama-ulama dulu itu untuk menjadi penceramah, ya seperti tadi itu, jangan ceramah kalau belum hafal Quran. Jadi ulama-ulama dulu mah dari kecil 7 tahun, 8 tahun harus hafal Quran dulu. Karena otak hatinya harus diisi dulu dengan firman Allah. Nanti untuk memahami baru udah bisa diajak berpikir,
udah remaja, terus nanti udah dewasa, cari ulama-ulama syekh. Sekarang mah kita baru hafal Mas Al-Fatihah. Doakan saya juga, ya Allah jadi malu ya Bu. Ya kita semangat Bu. Ibu mau ngapalin Quran? Mau Bu? Ada ibu-ibu usianya 53 tahun, hafal Quran 30 juz. Jadi gini ceritanya, beliau itu lebih dari 50 tahun. Ini saudara ya. Jadi beliau waktu ada suaminya ngapalin Quran, tapi baru 1 juz, 2 juz katanya. Karena sibuk kan, dia harus ngurusin suami, ngurusin anak masih kecil-kecil. Ceritanya usia 50 tahun suaminya meninggal. Kan kalau meninggal itu udah mapan lah gitu ya, mungkin ada warisan, ada ini, anak-anaknya sudah mulai gede. Masya Allah, ya Allah, saya pernah dulu ngapalin Quran, tapi susah banget untuk bisa menghatamkan. Nah ketika usia 50 tahun lebih lah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, awalnya sedih ketika suaminya meninggal. Yalah ya Bu ya, cinta baik suaminya, tapi pasti ada hikmah. Kata ibu ini kan, ya bismillah, saya mau menyelesaikan menghafal Quran yang belum selesai. Masya Allah, hanya dalam beberapa tahun khatam 30 juz. Karena ada tekad kuat, kesempatan ada, memang ya terus ngapalin. Tapi ibu jangan mendoakan suami meninggal. Jangan menunggu suami meninggal, kalau mau menghafal dari sekarang aja. Yang ketiga, masalah adat ipar ya. Ibu kita ini punya tanggung jawab. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita jadi jalan orang mendapatkan hidayah, itu dapat doa dari para malaikat, semut-semut yang ada di dalam tanah mendoakan supaya dapat rahmat Allah, ikan hiu yang ada di laut, itu ada hadisnya. Saya sekarang menyampaikan semangat ke ibu-ibu untuk semangat, enggak baperan, enggak berlinang air mata larut dalam kesulitan, tapi ibu semangat. Saya kalau ikhlas menjadi jalan perubahan buat ibu, itu dapat rahmat Allah, didoakan oleh itu semut-semut. Termasuk ibu mendakwahi adik ipar. Mendakwahi di sini tuh gimana teh? Satu, yakini bahwa yang memberikan hidayah hanya Allah. Jadi kita nggak akan kecewa. Ibu punya anak, disayang banget, udah di pesantren, tapi ibu, oh belum dapat hidayah. Saya mah hanya punya tanggung jawab. Anggota di rumah sudah baik-baik, anak keturunan semua, tapi ada adik ipar, ini pun amanah karena ada di rumah. Ibu punya khodimat belum bisa ngaji, ibu harus jadi jalan, dia mau belajar ngaji. Atau kita yang ngajarin, bisa ngaji, alhamdulillah. Belum mau, belum dapat hidayah. Ya, satu, yakini bahwa yang memberikan hidayah Allah. Itu di surat Al-Qasas ayat 56. Jadi ibu tidak akan kecewa ketika belum soleh. Yang kedua, ibu tidak boleh berhenti untuk mengajak tadi. Ayo sholat subuh, geus nyaho tuh kudu di bejaan. Tong nyeri hate nya. Dari hate moal deui ngabejaan. Itu namanya pundung. Gak boleh ibu. Oh, ujian kesabaran, gak apa-apa. Yang penting saya sudah gugur kewajiban. Saya sudah mengajak dengan lisan. Kalau nanti dia marah, kalau dengan lisan berarti cukup dengan doa. Takut jadi berantem pakai tolong ya sudah. Nanti sekian tahun kemudian, sekian bulan kemudian baru bicara lagi. Kan nggak tahu loh. Kayak radio, klep, gelombang, terus ada ngepasnya. Mungkin sekarang ada ipar ini belum klop dengan kata-kata kita. Ujian kesabaran, sekian bulan kemudian ibu doanya nambah. Ya muqallibal qulub, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Nah, yuk kita ngaji, pengajian ke situ. Benar ada pengajian, masya Allah, coba detik itu, menit itu, kata-kata kita jadi jalan orang mau berbuat baik, kan semuanya hakikatnya Allah. Jadi kita mah nggak tahu waktu yang pas kapan orang dapat hidayah. Urusan kita adalah berbuat. Ya gitu ibu, selamat untuk menjadi dakwah. Ya, dakwah itu tidak harus ceramah di depan seperti ini. Bisa jadi dakwah kepada orang terdekatlah, itulah yang ditunggu ya di rumah, yang menunggu kebaikan dari ibu semua.